Halo para pendidik hebat dan inovatif, selamat datang di channel Edukasi Guru. Belajar bersama mencerdaskan anak bangsa. Dukung terus channel kami dengan klik like, subscribe, dan komen video-video kami. Perkenalkan, saya Kavi. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya sharing terkait pentingnya histori data, kedisiplinan dan aktivitas di sekolah untuk mendukung evaluasi belajar. Nah, mengapa sih absensi kehadiran itu sangat penting? Ya, karena absensi kehadiran ini akan mencerminkan tingkat kedisiplinan individu dan tanggung jawab terhadap kewajiban yang telah disepakati. Nah, dengan hadir tepat waktu akan berpengaruh dengan kelancaran suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, seberapa penting sih riwayat kehadiran? Ya, riwayat kehadiran individu dalam suatu periode, kegiatan khusus atau kegiatan lainnya memang seringkali dianggap sebagai hal administratif ya. Namun dengan laporan histori yang bagus tentunya akan sangat membantu bagi suatu organisasi untuk mengevaluasi kinerja dan administrasi, baik itu secara administrasi akademik siswa atau maupun kinerja dari guru ya atau non guru. Nah, dari riwayat kehadiran ini bisa kita, jadi misalkan kita ingin memperbaiki kinerja guru. Nah, ini kita bisa ambil nih riwayat kehadiran sebelum-sebelumnya. Ya, karena biasanya ketika kita mengevaluasi suatu kinerja di organisasi, biasanya hal pertama yang kita lihat adalah riwayat kehadiran ya, seberapa disiplin dia, ya, seberapa tanggung jawab dia terhadap tugas yang diberikan. Maka dari situ bisa kita optimalkan dari sisi mana yang perlu kita perbaiki. Nah, di sini saya menggunakan tools yang kita gunakan di sekolah. Nah, mungkin dari sini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan insight gitu ya, mendapatkan masukan dari apa yang sudah kami sharing. Nah, baik, kita langsung saja ke tools yang biasa kita gunakan. Baik, di sini bisa kita lihat ya di satu halaman dashboard ya, yang mana tools ini kita gunakan saat ini di sekolah kami. Di sini ada dashboard kehadiran ya. Jadi di sini semua akan terlihat di satu halaman ini ya. Jadi kehadiran guru, kehadiran siswa, kehadiran non guru per hari ini bisa dilihat di sini. Jadi nanti ketika siswa itu diabsen dari aplikasi, maka akan tampil di halaman ini ya. Jadi hari ini siapa aja yang hadir ya. Terus nanti di bawah ini akan terlihat siswa yang hari ini tidak hadir ya. Mungkin karena sakit, alfa atau izin. Nah, ini namanya siapa, kelas berapa, ruang mana, ini bisa dilihat. Terus nanti di sini juga berisi guru yang hari ini tidak absen ya, tidak absen dari aplikasi. Nah, kalau yang tengah ini yang gerak ke atas dan ke bawah ini adalah list kelas ya, ruangan, jumlah siswa yang hari ini masuk itu berapa, izin berapa, sakit berapa, alfa berapa, ini bisa kita lihat. Nah, kenapa kok ini 000 ya? Karena memang belum diabsen oleh gurunya ya. Jadi gurunya belum mengabsen siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, nanti di pojok kanan bawah ini ada siswa yang tidak ikut mapel hari ini. Ya, jadi misalkan ada siswa yang mungkin di tengah jam pelajaran itu izin, atau mungkin di tengah jam pelajaran itu dia izin ke toilet tapi tidak kembali. Nah, ini bisa di absen di sini. Jadi nanti akan terlihat ya, hari ini siswa tersebut tidak mengikuti mata pelajaran apa ya, di jam berapa, itu nanti akan terlihat di sini.
Dan ketika itu diinput oleh guru, maka aplikasi orang tua atau aplikasi siswa ya yang login menggunakan NISN tersebut itu akan mendapatkan notifikasi. Ya, jadi orang tua itu akan tahu bahwa di jam tersebut anaknya tidak mengikuti mapel, misalkan matematika, karena dia tidak suka matematika, maka orang tua akan tahu bahwa di jam 9 misalkan kan ada pelajaran matematika di jam 9, anak tersebut tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, di sebelah kanannya lagi ini berisi atau data ini berisi guru yang hari ini datang terlambat ya. Jadi nanti kita bisa lihat di dashboard ini. Kalau yang atas ini adalah yang on time bulan ini. Jadi di sini nanti ada 20 besar yang on time, ini bisa dilihat ya. Nah, di sini juga late comer atau guru yang sering terlambat ya. Jadi di sini nanti juga akan bisa dilihat. Nah, ini hitungannya untuk dua dashboard ini 1 bulan ya. Tapi kalau untuk yang lain ini per hari ini. Ya, jadi misalkan di pojok kanan atas ini untuk kehadiran hari ini. Jadi tidak hanya kehadiran di jam masuk saja, tapi di dashboard ini nanti akan kelihatan misalkan di jam 9 itu ada kegiatan atau agenda siswa ya, misalkan ekstrakurikuler ya. Nanti ketika di absen di sini akan tampil nama siswa, kelas dan ruangan, terus jam absensinya, terus yang hijau ini itu akan berubah menjadi kegiatan yang dia ikuti, misalkan ekstrakurikuler pramuka gitu ya. Dan begitu juga ketika ada agenda rapat guru, misalkan nanti guru tersebut mengikuti rapat dan dia juga absen dari aplikasi, maka di sini juga akan berubah guru tersebut mengikuti agenda rapat, misalkan rapat penyesuaian kurikulum misalkan. Nah, itu nanti bisa dilihat di sini. Nah, di dashboard ini sangat informatif dan ini juga sangat membantu kami ya dalam memonitoring kehadiran atau tingkat kedisiplinan ya. Tingkat kedisiplinan baik itu guru, murid dan juga non guru. Nah, di sini itu juga bisa kita ekspor ya. Jadi karena data ini tersimpan secara cloud ya, maka itu bisa kita tarik 1 bulan sekali atau mungkin 3 bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu gitu ya. Itu bisa kita ambil datanya dan itu bisa menjadikan kita bukti atau bahan evaluasi kita ya. Tentunya dari daftar kehadiran tersebut dan bisa kita evaluasi, maka kita akan tahu dari sisi mana yang harus kita perbaiki atau kita optimalkan gitu ya. Baik, aplikasi ini sangat membantu sekali ya. Ini juga ada versi mobile apps-nya. Saya akan demokan ya dari aplikasi mobile apps-nya, dari Android-nya. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang kita gunakan ya. Jadi di sini berisi jadwal hari ini. Hari ini saya mengajar di mana saja, di kelas berapa, ruang mana, pelajarannya apa, di jam berapa. Atau ini biasa kita sebut dengan jurnal ya. Nah, sebelum kita masuk di jurnal, kita coba absensi dulu untuk kelas 8 ruang B. Kalau di sini masih kosong ya, 8 ruang B. Ini tinggal kita klik hadir ya. Nanti semua siswa akan terabsen. Ya, jadi kita tidak perlu lagi absensi secara manual menggunakan kertas, tapi dari sini sudah bisa kita gunakan atau kita jadikan pengganti kertas ya. Nah, misalkan hari ini Prasojo ini sakit ya atau izin ya, ini tinggal seperti ini aja. Terus misalkan Faiz ini sakit, terus
Saputra ini alfa. Nah, tinggal seperti ini aja. Jadi kita tinggal mencari siswa yang hari ini tidak hadir. Nah, nanti di sini akan secara otomatis terupdate ya di dashboard. Ini bisa kita lihat. Tadi sakit, alfa, izin hadir ya. Ini kelas 8 ruang B. Nah, nanti di sini juga akan otomatis terupdate ya. Masuk ada 29, yang izin 1, yang sakit 1, yang alfa 1. Seperti itu. Nah, bagaimana jika ada siswa yang tidak mengikuti mapel ya? Baik, ini akan sebelum kita mengabsen siswa yang tidak hadir di mapel kita terlebih dahulu mengisi jurnal kita hari ini. Jadi materi yang kita sampaikan ini apa? Bentar. Misalkan seni budaya ya. Oke, sebentar. Materi misalkan seni budaya materi A ya, metode pembelajaran misalkan metodenya apa, misalkan metode A. Kalau misalkan ada catatan bisa kita kasih catatan di sini. Kalau kita ingin upload gambar ya, ini bisa kita upload ya. Jadi kita bisa pilih kamera atau dari galeri. Nah, ini kita simpan saja. Nanti di sini akan berubah menjadi biru. Nah, di pojok kanan ini nanti bisa kita klik ya. Ya, jadi nanti di sini akan berisi siswa yang tadi kita absen ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti misalkan Ramadan ini tidak ikut mapel ya. Misalkan alfa, misalkan bolos, misalkan kita konfirmasi. Nah, ini akan berada di atas ya. Nah, di sini nanti otomatis masuk. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa Ramadan tadi di pelajaran seni budaya dia tidak masuk seperti itu. Nah, ini orang tua juga akan tahu bahwa Ramadan ini tidak ikut mapel seni budaya seperti itu. Jadi ini akan menumbuhkan sikap disiplin ya bagi siswa, karena secara psikologi siswa ini akan lebih hati-hati ketika dia tidak mengikuti pelajaran. Karena apa? Karena orang tua mereka akan mengetahui kalau misalkan dia tidak ikut pelajaran. Seperti itu ya. Nah, di sini ada banyak sekali menunya. Nanti akan saya kupas satu persatu. Namun untuk hari ini sampai di sini dulu ya terkait menu absensi ya. Di sini sudah tersedia dashboard secara real time dan juga pengisian jurnal ya. Jadi nanti jurnal sudah bisa kita cetak. Jadi kita tidak perlu menulis secara manual seperti itu. Baik, sekian untuk sharing di hari ini. Insya Allah ke depan akan kita sharing-sharing lagi materi-materi yang tentunya akan sangat menarik ya, yang mana ini akan berhubungan dengan digitalisasi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.